Go. Taruh gue harus nungguin Parto nih, tanggung jawab gue Parto nih. Kata Parto mendingan gue berburu dah. Aduh. Ini kan di luar kebiasaan, jadi pasti seru. Iya sih. Enggak, Parto nggak bilang nggak begitu dia. Jesta, lu gue copotin giginya satu-satu. Gue bisa baca pikirannya dia. Nah, hari kedua kita langsung ke Banyu Mulek. Ini tempat pengrajin. Dan tanah liat itu. Sekarang kita ada di mana nih? Ini kita di Banyu Luar Mulek. biasa. Ingat film Ghost? Iya. Oh iya. Patrick Swayze sama Demi Moore. Potri. Maisaro. Iya, yakin. Ayo kita Kemarin kita lihat tenunan-tenunan, sekarang kita lihat potri. Nah, ini ada hasil karya. Bukan. Ada hasil karya Putri yang benar-benar mirip manusia berhijab. Mana? Bukan dong, itu Itu ibunya. Itu Oke. yang jaga. Oke, kita coba langsung ngobrol aja ya. Coba. Lu yang buka omongan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan Ibu siapa? Susi. Bu Susi. Ya. Jadi ini namanya apa Bu? Nama desa apa ini namanya? Ini nama desanya Banyu Mulek, Banyu Mulek. Masih di Lombok Barat, Utara? masih Lombok Barat. Lombok Barat. Jadi ini ada apa aja Bu? Kerajinan apa ini, Bu? Jadi di sini kita ada khas Lombok, namanya kendi maling. Ya, kendi. Mas Boy. Kendi apa? Kendi Kendi maling. Kok maling? Jadi biasa kan kendi isi air itu dari atas. Bu, sorry Bu. Marahin Bu. Bukan, saya lagi mau videoin, Bu. Saya mau videoin Ibu, saya mau kirim ke istri saya. Ini bagus. Oh gitu. Jadi dari atas kalau tapi di Lombok isi airnya bukan dari atas, melainkan isi air dari bawah. Ini yang saya videoin langsung ke kasih kena kita. Nah, nanti nggak tumpah lagi, Bu. Airnya tumpah dong Bu. Kayak gini ya, Ini sulap ya Bu? bukan sulap, bukan sihir. Ini kentut bukan petir. Nah, Jadi dibalik, jadi apa? prok jadi apa? Lah, nggak tuh. Lah. Airnya nggak tumpah. Wis, Nah, nanti Masya Allah keren. minumnya biasa dari sini. Bu ini magic Bu. Magic. Jadi airnya boleh diminum langsung ya. Ya tapi penjelasannya apa Bu? Ini kok bisa begini Bu? Gua tahu kayaknya. Sama di ilmu sulap ada Ini sampai ke ujung sini. Benar. Jadi airnya ntar langsung naik ke sini semuanya tapi lewat samping. Jadi di dalamnya ada benar, lubang Mas tuh. Arif, benar. Oh, saya pikir ada terowongan. Saya pikir ada klepnya. Itu tuh klepnya ke atas. Corong. Video klip. Jadi sampai sini aja. Sampai sini aja ya. Oh, sampai situ Jadi aja. pas baliknya nanti airnya menyebar ke samping. Jadi sampai sini aja Bu. Sampai sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Penjelasan ini. Itu kan. Ya, minum langsung, enggak apa-apa. Wow. Oh, Drunken Master. air putih. Stephen Chow. Ini boleh saya coba, Bu? Boleh. Nah, Desa tadi nggak mau dia. Lu nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti isi airnya malam, paginya baru minum. Kenapa Bu? Des. Untuk obat panas dalam. Baru bangun tidur. Nggak mau langsung coba larutan penyegar aja Bu? Larutan Jangan. Nggak penyegar. usah alami ya. Ini khasiat dari kendinya. Ya, hasil Ini kalau orang yang pakai soplen bisa nggak? Saya coba Bu ya. boleh. Tuh. Coba deh. Tuang. Saya coba Bu ya. Ya. Sini. Ntar nurun ke sini. Emang susah nih bawa orang terbelakang kayak begini nih. Ini memang semua pemain film action jadi suka. Komedi dong. Kok action sih? Iya, komedi. Ini kerajinannya apa aja? Nama tempatnya apa Bu? Nama tempatnya Arsop Berkat Sabar. Nah. Menerima pesanan kerajinan bekas Lombok. Wow. Ya, jadi mari lihat-lihat. Semua dulu. kerajinannya dari tanah kayak Tanah gini. lihat semua. Tanah lihat semua. Oh. Kalau tanahnya nggak ngeliat, nggak bisa jadi dong. Nggak lihat tuh maksud tanah dari tanah. Ini tanah liat ya. Setelah dibakar Banyak yang mesti kombinasi dibenerin pakai dalam rotan. obrolan ini. Iya. Ini rotannya. Oh, ada rotan juga. Ya, setelah dibakar juga ada bagus ini. kombinasi kulit telur. Oh, kulit telur. Ditempel kulit telurnya. Dari penyu ya Bu ya? Iya, ini penyu ditempel kulit Kulit telur. telur ditempel-tempel. Ini penyu. Bu ini handmade semua ya Bu? Handmade semua. Pengrajin ini dari mana aja Bu? Pengrajinnya satu kampung.
Oke. Berarti satu mereka semua kampung. punya keterampilan untuk Iya, itu? benar. Ada pelatihannya, Bu? Nggak pakai. Dari turun-temurun. Oh gitu. Dari umur berapa, Bu, mereka, Bu? Ya dari umur kecil sampai tua. Oke, Ibu masih mengerjakan ini? Masih. Sampai mana Bu pesanan? Ke semua negara Eropa. Yang paling banyak pesan dari mana, Bu? Kalau sekarang kan liburannya Itali, Juni, Juli, Agustus, Itali sama Prancis. Ada mereka di sana juga diperjualbelikan Ada yang lagi, untuk Bu, ya? diperjualbelikan, ada untuk sendiri. Koleksi juga ya. jadi Paling banyak yang diimpor yang diekspor Yang ekspor mana? ya? Ekspor. yang Ya. diekspor. Apa aja, Bu, yang paling Yang banyak yang berminat. Yang Bentuknya banyak kayak yang apa? besar-besar kayak gitu. Oh, kendi-kendi. kendai. Guci-guci gitu. Guci-guci yang besar Gucai, untuk gucai. yang dekor rumah. Nah, guci-gucinya kayak gini yang besar-besar ya. Oh, yang suka diekspor. Nah, yang suka diekspor. Oh. Jadi anak ini juga ada untuk masak. Nanti kalau Mbak Giginya Anglo, suka masak anglo. nih, beli ini anglonya. Oh, biar panas terus di sini. Ini kalau dijual, Bu, Ya. yang paling mahal berapa, yang paling murah berapa? Yang paling mahalnya 5 juta. 5 juta. 5 juta mana, tuh Bu? udah Yang segede mana, itu. Guci, Guci. Oke. Besar. ini varian harganya juga berbeda-beda, Bu? Berbeda-beda tergantung sulit prosesnya. Oke, yang paling sulit yang mana, Bu? Yang paling sulit yang pakai batik. Oh. Batik. Mana? Wow. Mana ini? Ya. Ini berapa, Bu? Berapa, Bu? Nah, yang ini yang 5 juta. Saya beli satu, Bu. Tapi langsung beli yang paling mahal, 5 juta. Ya, karena Oh, iya. batik. Ternyata itu asbak ya, asbak gede. Taruh, saya disuruh beli yang itu. Yang mana, Bu? Mas Desa yang ini. Berapa, Bu? Sama harganya yang pakai batik. Oke, Borin mau beli? Borin kata mau beli. Nggak, saya beli, Bu. Saya satu. yang bilang? Kebetulan saya ada rumah yang di itu ya tempat Oke. kita main tenis. Oh Siap. iya. Oh iya bagus Kan? bener. Taruh situ. Saya beli satu, Bu. Oke, yang itu ya. Ya, buat Nagita, buat istri Oh, saya. dia kan buat Nagita, kalau saya buat siapa, Bu? Bu, Kan ada istrinya. ini kirim ke rumah Desta. Ya tahu. Ini kirim ke rumah Desta. Lo yang beliin? Dia bayar dong. Orang kirimnya ke rumah dia. Ya, Saya kok- video kok call istri saya dulu ya. Sayang, nih aku sama ibu nih mau beli. Assalamualaikum. Ada kerajinan apa namanya, Bu? Gerabah. Gerabah. Aku beli apa namanya? Nih, Satu- nih, nih. Oh, ada yang batik dia. Guci Ada batik. guci batik ini, sayang ya. Ini bisa Kita beli ya. Cuma rokok buat Taruh apa? dulu ya. Iya, saya lagi apa? Oh, visio. Sayang, Kok saya ini kan istri gua? Ya. Tuh, ya. Dia udah tahu belum itu asbak? Ini asbak. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau di tempat under 16 itu kan kalau outdoor bisa nggak apa-apa. ya kan kalau main tenis juga kan anak-anak ada yang ngerokok juga. Hati-hati bawa bapak, ini Guci jangan disenggol. Ya udah sayang. Kecil. Bu, tapi kalau bule-bule banyak yang datang ke sini nggak? Banyak. Nah Kayak itu tadi dia. kan. Nah jadi teman-teman yang ada di wisatawan domestik yang lokal. Datang ke Lombok. Tolonglah Hampir di bantu. sini nih. Ini kan teman-teman ibu ini kan memang kerjanya memang di sini, Bu ya, mata pencahariannya ya. Mas, ya. Ini menjaga culture, budaya mereka, keramik-keramik seperti ini. Ini tradisional harus kita jaga. Dan kita akan lihat pembuatan handmade-nya di belakang. Mudah-mudahan Ibu berkah selalu banyak yang borong. Amin. Desta cari yang murah 50.000, gagang sendok ada no. Ada lucu juga sih ya. Asbak berapaan, Bu? Asbak? Yang ini 150. Pas, Pego. Gua cari Pego. As. Pego bayarin dulu, As. Aman. Mendingan bikin sendiri gratis. Oh, bisa bikin. Bagaimana cara membuatnya? Saya Oh, duduk ini sini bikin dah. asbak ya? Yang penting kita nyobain cara bikinnya. Iya. Nah, siapa itu Mas Danur? Pak Danur. Oh iya, iya. Emang di sini ada tukang pijitnya Ibu ya? Satu lagi juga bukan. Oh ini buat muter ya. Biasanya Bu, satu ukuran yang agak besar berapa hari selesainya, Bu? Kalau Bertahap. sini manggil orang ini Bu. 1 minggu satu dapatnya. Dipanjangin. Desta paling gampang yang digulung-gulung gini. Ya elah, Jadi enak, panjang. enak bocah, enak TK. Tuh. Oh jangan dibasahin. Tapi mohon maaf ya, Bapak rambutnya kayak Kak Seto ya? Iya. Iya, bener Pak, Kak Seto. Iya, seneng banget Pak. Bapak emang suaranya bindeng ya Pak ya? Emang suaranya bindeng. Iya. Sama Bapak kurang tidur itu hitam apa itu Pak? Ini kan celah. Oh celah, kira saya kurang tidur. Ngomong kok jadi gua. Oh iya. Gini Pak, gini Pak ya. Coba. Pelan-pelan. Mantap. Jangan telah ditayangin. Apa? Waduh, Nggak apa-apa. banget ini. Mari sudah. Kok enak ya Pak ya lama-lama? Saya sudah. Udah, terus wah jadi apa nih Pak? Saya waktu itu nggak ngikutan. Nggak. Karena pasti dicela sama Desta. Bener aja, kenapa Parto nggak mau ikutan? Karena dia sendiri udah bawa tanah gitu. Dia hajar gitu. Kapan gua ngomong gitu sih? Wah hajar lo, ada buktinya nih. Ya waktu itu, ini sekarang nih, botannya sekarang nih.
Nah, kita dari tempat tenun kita juga melihat, ya kan? Oh iya. Ternyata proses seperti ini benar-benar pakai handmade. Kita harus mengapresiasi para pekerja-pekerja seni ini. Mereka mendedikasikan waktunya, hari-harinya, dan ini nggak sembarangan. Gua nggak jadi nih. Si ibu muternya ke sana, gua muternya ke sini. Pak, maaf. Biar kayak film Ghost, Bapak di belakang saya kayak film Ghost. Tapi bapaknya malu. No. Tuh Ariel, kita lihat Ariel bikin apa Ariel? Tempel begini sampai diputer. Wow, nice. Napal lo. Oh gini. Sri Mulat. Gini biar rata. Udah jadi gua. Harto udah. Mana Gading? Tuh. Ini Gading, wih Gading bagus. Tuh, Papa Gading tuh. Orang yang muter yang buat juga tadi ibunya, bukan Gading. Ini gua lagi begini. Balik. Ini taruh di mana, Bu? Ini dari umur berapa Pak Bapak? Ayo kita ambil. Sejak masih kecil. Umur siapa namanya Pak? Danur Hidayat. Bapak Danur. Bapak dari umur berapa, Pak? Udah kecil. Nggak, begini Bapak dari umur berapa? Masih ngerjain ini. Pertanyaan menjebak. Keturunan dari nenek moyang. Oh, dari nenek moyang. Yang ngajarin siapa, Pak? Maaf. Yang ngajar. Oh, sendiri. Pertama bikin apa? Bikin apa? Bikin apanya ini dah sudah semua. Waktu pertama Kecil-kecil belajar. kayak gini. Oh, yang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil. Nanti lama-lama tuh besar. Tapi bisa bikin guci yang gede dong. Waduh. kalau ini tuh yang punya tempat ini Ibu. Iya. Itu. Ibu ini bareng-bareng. Keluarga semua ini Bu. Ini keluarga juga, Bu? Oh. Tuh udah mau jadi tuh. Gini aja udah cukup Pak. Ini udah keren Pak. Buat naruh barang. Buat naruh kunci, barang. kunci bisa buat naruh kunci bisa. Iya. Oh ini langsung dipotong. Biar bisa diangkat. Dicelupin. Taruh Ukir sini. nama sekarang. Ukir nama keren banget Pak Danur. Pikir namamu. My name. Ya, nem. My name. Nah, bukan. In here. Tapi jangan lupa cantumkan juga nama Om Dan, Mas Danur dong, Pak Danur. Raffi. Oke lah kalau begitu, ini dia tadi kita sudah belajar membuat juga, diajarin langsung oleh para pengrajin, namanya tembikar ya. Oh. Sedutan gerabah. Gerabah. Pengrajin gerabah tanah liat, kita bisa langsung cobain. Diajar langsung oleh memang pengrajin di sini. Dan ini Seneng keren banget. sekali, ini Ya. udah diekspor ke beberapa Ya. negara di Eropa ya. Ya. Sangat membanggakan sekali nih, made in Lombok. Kalau Pak Danu juga buat yang guci-guci yang besar juga buat Pak? Bisa, tapi lama udah jadi. Berapa lama Pak? Seminggu. Seminggu. Oke. Setengah. Dari mulai Ya, alatnya beda Pak ininya? Ini dah alatnya satu. Oh sama, Tetep ini, guci gede juga sama? Sekecil ini, sama diputer gitu. Wow. Kita pakai kaki, pakai tangan. Lama-lama sampai atas itu. Mungkin kalau yang besar-besar juga. Nungi. Oh iya. Oh salah. Oh, kalau Ariel mah serius, Ariel kan emang nukang di rumah. Tapi mudah-mudahan pada bisa berkreasi terus. Insya Allah berkah rezekinya banyak. Amin. Jangan lupa buat semua yang mau datang ke Lombok, mampir kemana? Berkasa. Ini ada jalannya di sini. Silakan support teman-teman UMKM supaya mereka juga mendapatkan penghasilan. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini bisa memberikan juga semacam kayak apa orang-orang bisa tahu ada seperti ini di sini. Karena ini menjaga culture. Betul. Top iya. mantap is the best. Makasih Pak Danur. Terima kasih, Makasih Ibu-ibu. Terima kasih. Bu, saya beli yang kura-kura Bu. Iya, ayo. Mas garingnya Aku jadi itu asbak. Aduh, gua selalu suka nih kalau ke Mandalika nih. Suasananya asik, pantainya asoy, danannya enak, wisatanya seru. Nggak pas nih rasanya habis riding seharian kalau nggak recharge semangat. Ngopi dulu kayaknya enak ya. Oh ya, kopi dong. Gimana kalau seperti biasa, sambil santai, minum kopi kapal api special mix. Oh, Pak, iya. kopi kapal api special mix ya. Nih. Wih, cepat, mantap. Aduh, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima
Makasih ya. Ini dia kopi kapal api special mix. Nah, baru bangun nih. Ini baru bener, Bos. Ini baru recharge namanya. Iyalah. Ini kopi yang dibuat dengan biji kopi pilihan. Bikin momen lebih istimewa, praktis kapanpun dan dimanapun. Bener banget, perpaduan yang sempurna antara kopi dan gula. Ya cuma kopi kapal api. Nah, jadi kalau kalian tim kopi kapal api special mix yang diaduk atau tim kopi kapal api special mix yang nggak diaduk, ayo. Kalau gue yang diaduk lah untuk preference rasa yang lebih nikmat, manisnya yang pas. Kalau gua yang nggak diaduk untuk reference rasa kopi yang lebih pekat dan lebih ngopi. Kalau gua dua-duanya. Dua-duanya. Yang penting Gimana caranya? Bisa kadang diaduk kadang enggak, suka-suka aja. Karena dua-duanya enak. Cheers dulu kita. Kopi kapal api special mix Jelas lebih enak. Di sini kita kemana lagi, Pi? ke Pantai Nipah. Ada nih, Pak. Oke. Oke? Oke. Udah selesai jaket gua. Hari ini nama gua Matsunaga. Nah, dari tempat kita ada pengrajin gerabah atau tanah liat. Setelah itu kita baru ke konservasi penyu. Iya. Asik. Mantap. Oke, biar riding kita makin top, mantap, bisa best, kita isi bensin dulu pakai Pertamax Turbo. Seperti biasa guys, jadi nggak perlu lagi ngantri karena udah disediakan jalur khusus untuk customer Pertamax Turbo. Kita udah jadi customer tetap, ya kan? Bi, My Pertamina tebar hadiah katanya ada lagi, Bi. Oh iya dong, bener banget Nyo, hadiahnya berlimpah. 2 paket Haji Furoda, 3 unit Honda HR-V, 9 paket umroh, 5 paket nonton balap Sean Glial di VIA World Endurance Championship di Jepang 2025 nanti. Dan juga masih banyak lagi, gitu Desta. Wah, kalau mau ikutan caranya gampang nih. Gimana nih? Tinggal kumpulin poin My Pertamina sekalian sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian tukarkan poin menjadi kupon undian dan juga menangkan hadiah istimewa. Periode penukaran poin My Pertamina tebar hadiah udah dimulai dari tanggal 20 Mei 2025 dan akan berakhir di tanggal 31 Oktober 2025. Bukan meja. Aku ingetin ke kalian semua nih ya. Ya. Setiap 10 poin My Pertamina, kamu dapat ditukar menjadi 1 kupon undian. Asik. Jangan lupa makanya perbanyak poin My Pertamina kalian dengan melakukan pembelian produk Pertamax Series, Dex Series dan juga tabung Bright Gas. Wah. Tunggu apa lagi? Segera kumpulkan poin, tukar menjadi kupon undian dan bawa pulang hadiahnya. Nih. Dan untuk info lebih lanjut, follow Instagram @mypertamina untuk dapetin update dan informasi promo dari My Pertamina. My Pertamina, top, mantap, it's the best. Let's go guys! Bentar dulu. Ini orang nggak ngomong nih. Kecium nih bau garam nih. Selamat datang kawasan ekosistem esensial penyu. Oke. Ini gokil ini. Gimana gokilnya? Ini gokil. Karena kita sudah sampai di penangkaran MTV Buja. Badak Bukan dong. Ini acara. Tuh baca dong, baca dong.
Ah, salah, kirain pada Purcula 1. Bukan dong. Udah tahu gambarnya zebra. Bukan zebra itu penyu. Bukan gambar patung. Tapi justru penyu-penyu di sini itu nanti kita akan lihat dilepaskan. Iya, kita mau lihat seperti apa. Serius, Bapak ini siapa sih? Ini abangnya. Ini kakak. Kakak. Oh, kakak. Iya, Kita mau lihat Saya bawa sekali ini. konservasi penyu gimana. Kita akan bertemu dengan Bapak, namanya siapa? Oh, jauh. Fikri. Iya. Bapak Fikri nanti Ayo. akan menjelaskan semuanya. Ya. Kita menyapa masyarakat dulu. Halo. Rame banget, rame banget. Ini perlu ini. Ini perlu ya. Iya, iya. Ayo Pak Fikri. Ayo Pak Fikri. Selamat datang. Halo Pak Fikri. Halo. Terima kasih. Saya lupa namanya. Mas Aril. Ini Mas Aril. Salah, ini Mas Aril. Oh ini langsung lagi ya? Iya. Radin Martin. Ini Mas Aril, ini Mas Parto. yang lucu sekali saya lihat ini. Aril. Mas Parto ya. Oke. Saya Aril. Oh, Aril. Aril. Oke, jadi Ini Desta. selamat datang semua di konservasi Nipah. Di konservasi penyu Nipah ya. Ya. Oke, sekarang mungkin Pak, tadi Bapak nggak bawa penyu ya Pak ya? Oh, bawa penyu, tapi bisa lihat sendiri dong. Kita lihat. Memang ada Ilmunya, penyunya. kan? Oh iya benar. Ah, Bapak. Oke, ayo kita. Ayo kita lihat. Mungkin ini ya bisa. ini ya kolamnya. Ini bayinya Pak ya? Iya, bayinya. Ini umur berapa berarti umur segini? Yang baru menetas, umurnya baru 1 minggu. Ini baru 1 minggu. Iya, 1 minggu. Ada yang 2 minggu. Sebentar lagi. Ada yang 2 minggu. Kita lihat yang 2 minggu, yang 2 minggu. Yuk kita lihat sini mana kameranya. Oke. Green Sea Turtle namanya. Penyu Ini hijau. kecil-kecil ya penyunya ya. Ya, nggak terlalu jauh bedanya. Jadi penyu yang kami tangkap di sini itu ada 3 jenis. Ada namanya penyu hijau, ada namanya penyu sisik, ada namanya penyu lekang. Oke. Ya. Penyu lekang. Ya, jadi di sini kami mulai konservasi sudah 7 tahun berjalan. 7 tahun. Ya. Nanti setelah mereka besar dilepaskan. Dilepas lagi ke Umur berapa? Kalau biasanya kami lepasin umur 1 minggu, 2 minggu bisa kita lepas. Tapi kan sering dimakan predator katanya. Saya penyunya 2 minggu. Sekali lagi penyu itu predatornya banyak sekali di laut, baik juga manusia maupun predator di laut. Jadi kalau katanya nih di kemarin konfirmasi juga 1000 penyu yang dilepas itu kemungkinan hanya 1 yang bisa bertahan sampai besar gitu. Karena predator terlalu banyak. Hiu, terus juga manusia. Kita hanya bisa mengadopsi secara alami aja. Apa namanya konsep alaminya. Begitu kadang-kadang dia menetas kita lepas juga. Itu udah alam ya. sudah. Berarti ini sudah menjadi masuk pariwisata ya? Betul Supaya sekali, teman-teman Mas mau Raffi, ya. domestik, mau dari luar negeri datang Iya, ke sini betul. bisa melihat Konservasi penyu. konservasi penyu sampai dilepas ke pantai. Ini menjadi satu pariwisata yang indah juga. Betul sekali, Ini di Mas daerah mana namanya? Nipah. Nipah. Ya, Pantai Nipah. Ya. Ini juga Oke, jangan lupa ya, Pantai Nipah. ya. Nipah. Karena tadi predatornya banyak, ini juga banyak yang masih makan telur penyu itu dilarang ya Pak ya? Nah, itu masalahnya, Mas. Ketika belum ada konservasi, banyak loh masyarakat. Karena dulu pun sekarang saya nggak tahu. Dulu saya termasuk penggemar makan telur penyu. Dulu kan saya nggak tahu ya. Sekarang udah nggak sama sekali, bener. Karena saya bener nggak mau stop sama sekali. Penyu tuh banyak banget jenisnya loh. Iya. Dan juga sekali lagi telur penyu itu tidak boleh dimakan. Karena itu sangat dilindungi. Pak, telur penyu berarti kan memang sekarang melarang untuk orang makan gimana ininya Pak? Apa? Jadi, edukasinya. Mengedukasinya gimana? Jadi itu bagi kami yang di konservasi pekerjaan yang berat, merubah mindset masyarakat. Mindsetnya, ya, itu dia. Jadi alhamdulillah 7 tahun berjalan kami sudah bisa merubah mindset sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk membantu kami mengelola konservasi. Tapi sekarang udah mulai berkurang belum Pak yang mengkonsumsi telur penyu? Sangat sudah mulai berkurang. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti bisa kami perlihatkan ada telur penyu. Oke. Iya. Yuk, kita lihat telur penyunya. Ayo kita lihat, ayo kita lihat. Nah ini dia telur penyunya nih guys. Intan box. Kotak penetasan. Ini Tapi- sambil nunggu menetas. Iya. Temperaturnya gimana nih? Dimakan kucing nggak Pak? Bukan ini. Enggak dia yang lagi tidur aja Pak ya. Kotak kan bisa dimakan kucing. Iya betul Mas. Tapi kayaknya di sini sudah bilang enggak. Oh, kaget itu. Tapi jujur aja Pak ya, maksudnya telur penyu memang sebetulnya ini kalau saya memang enak Pak. Saya juga pernah dulu. Nah, dulu ya. Iya, tapi sekarang udah berhenti. Karena kita tahu bahwa ini sangat jadi memang dilindungi dan juga memang predatornya sangat banyak. Jadi kalau kita Sepakat. makan telurnya berarti kan akan mengurangi lagi jumlah populasinya. Betul sekali, Itu sepakat dia. betul sekali. Iya. Jadi kami di sini dengan banyak lebih banyak didominasi anak-anak muda. Itu 7 tahun kami berjuang Mas Raffi Iya. untuk bagaimana kami bisa mengembalikan lagi populasi penyu yang berkurang. Bagus Nah, itu. tugas kami di sini adalah bagaimana kami berupaya untuk melestarikan dan melindungi populasi penyu yang ada di tempat ini Ya. demi masa depan anak cucu kita. Wah. Dan ini pun kami mohon maaf tanpa digaji.
Oh. Iya, kami volunteer semua. Volunteer semua di sini. Anak-anak muda volunteer semua. Bayangkan 7 tahun kami di sini volunteer. Dan yang menariknya adalah para kayak yang ngurus itu. volunteer di apa tadi? Volunteer ya di Konservasi itu. Itu semuanya tidak dibayar. Dia udah bekerja kurang lebih 7-8 tahun tidak dibayar sama sekali. Sukarela. Demi melestarikan ya penyu itu gitu. Wah, luar biasa Pak. Terima kasih banget Pak ya. Ini saya mewakili juga dari dari pekerja seni juga bangsa Indonesia. Berterima kasih dengan. Boleh saya tanya Pak? Siap. Usia penyu batas usianya sampai berapa nih? Bapak ini. Penyunya. beda mas. Secara referensi yang pernah kami baca dan beberapa literatur yang pernah kami baca, penyu itu bisa berumur sampai ratusan tahun. Ratusan tahun. Tapi sekali lagi predator di sana sangat banyak sekali. Kayak hiu, makanya penyu juga Pak. Iya. Karena ada rantai makanan juga. Buaya. Buaya nggak ada Mas Rapi. Aman dong kalau gitu dong. Karena kalau berenang kan buayanya di sini nih Pak. Buayanya lagi pada di darat ini. Pak, ini masa penetasan telur berapa lama ya? ini kisaran antara 46 sampai 70 hari. Tetapi ketika kadang-kadang suhu berubah, ada kondisi lampu mati. Karena itu pengaruh oleh listrik. Ini ada apa sih? Hangat atau apa nih untuk menetas? Hangat. Hangat ya. Emang khusus ya? Iya, khusus kita setting dia. Jadi di sini kisaran suhunya 28 sampai 30. Oh, kayak di Bandung. Ya, 26 sampai 30. Untuk mesin ini kayak segala macam ini pembiayaannya dari mana, Pak? Dan kita di sini kemarin ada kerjasama, tapi dengan beberapa stakeholder. Satu stakeholder yaitu Pertamina TPP Ubil. Tapi tahun ini yang terakhir buat kami. Tetapi masih banyak sarana prasarana yang masih kurang untuk bagaimana menunjang sistem pengelolaan kita yang ada di tempat ini. Tugasnya, Pak. Siap, bosku. Siap, bosku. Siap, bosku. Nanti kan kita sosialisasikan. Siap. Yang paling penting pemerintah selalu harus ada. Oke, siap. Mantap, mantap. Oke. Saya sampaikan. Oke, siap. Bapak pakai sarung tangan kiri mau sulap? Bukan dong. Itu kan higienis. Proteksi lah. Oh, iya. Kebetulan hari ini kita akan melepas beberapa ekor tuki untuk Mas Ramli dan tim-timnya yang sudah sempat hari di pantai ini, Pak. Berapa ekor Pak yang akan dilepas, Pak? Ya, berapa ekor teman-teman? Yang mau dilepas? 10 ekor. Oke. Jadi ya mungkin sedikit saya kasih info. Jadi karena ini dia masih kecil, masih sensitif sekali. Jadi ada cara-cara khusus untuk melepas. Pertama, tidak bisa dipegang langsung. Jadi nanti kita kasih ini ada tempurung batok kelapa. Kita taruh di sini. Kemudian nanti dengan hati-hati kita tumpahkan dia ke pasir dan biarkan berjalan sendiri. Dan kita berharap mudah-mudahan yang kita lepas hari ini bisa balik lagi untuk bertelur di tempat ini. Amin. Tapi biasa balik lagi, Pak. Kalau udah misalnya Bisanya balik lagi. Oh, bertelurnya ke darat dulu ya? Kenapa saya bisa balik ke sini lagi itu kenapa, Pak? Karena secara teori ya. Nah, ini pekerjaan bagi PR bagi kami karena kami sementara ini belum bisa memastikan secara pasti apakah penyu yang naik bertelur itu yang bertelur hari ini bisa balik karena kami belum punya alat tagging. Gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya penyu, misalnya kita kan sudah biasa istilahnya bisa dimanja, Pak, dikasih makan segala macam di sini. Nah, mereka hidup di alamnya, di alam liarnya akhirnya gimana, Pak, untuk belajar seperti itu? Iya, makanya kami di sini tidak mau melepas terlalu lama di sini karena takut nanti kurang bisa beradaptasi. Tetapi kami yakin dengan mereka kembali ke habitat aslinya, dia akan tahu. Natural ya natural mereka. Dia akan pasti bisa, kita yakin itu. Oke, Pak, kalau gitu kita bisa langsung melepas. Siap, bisa. Oke. Let's go. Let's go. Balapan. Oke, kita lepas penyu ya. Ini garisnya bukan? Di sini ya? 1. Lo jangan mundur dong, garis dicurang lo. Oke. Balapan nih. Oke, saya hitung Mas Api. 3, 2, 1. Go baby go. Go. Ayo. Melepaskan penyu berapa? 4 ya? Enggak, 5. masih 5. 5, oh iya 5. Usianya 2 minggu ya kalau saya. 2 minggu. Ayo lagi airnya. Terus. Yeay. Kurang ayo. Terbalik dia. Waduh, mau balik lagi. Kita udah, Des. Udah. Ini kan sama siapa ya? Penyu gue udah jalan. Go. Oke, terus. Penyu gue udah gede sekarang sana. Itu punya lu tuh. Bukan kita orang.
Halo semuanya, halo. Kita lagi ada di mana? Lagi di Lombok nih. Barel. Konservasi penyu. Karena gue sebagai pecinta binatang, karena kelakuan gue juga kadang kayak binatang. Bener. Ya. Kok bener ya? Jadi senang aja gitu ada yang perhatian dengan hal seperti itu gitu. Bahkan gue sempat berpikiran untuk jadi vegetarian. Pelan-pelan gue akan mencoba seperti itu. Wah, Ya. Tadi masih makan ayam. Ya itu makanya pelan-pelan. Makannya pelan-pelan. Ya kalau cepat-cepat keselak lu. Ini orang siapa sih? Ya sudah dilepas semua penyunya. Semoga mereka bisa beradaptasi Oke, cepat. amin. Terima kasih sudah tunggu. Terima kasih. Ya, semoga Lanjut bisa terus pantai bisa Nipah kembali, yang ada di Lombok. bisa kembali dan juga bertelur lagi dan berkembang biak dan populasi Berarti semakin itu banyak. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat. Akhirnya naik motor lagi jalan, tapi Mas Parto udah capek ya. Jadi dia naik mobil. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah ngerti dari usia ya. Ini mulai adem nih. Mendung. Alhamdulillah, ini enak Orbi. Oh ini keren banget guys. Ini foto bareng-bareng coy. Ini gunung apa keren banget bang coy. Ini keren banget, gokil. Jatuh apa? Jatuh bego. Kayak gini, kita kan melihat ada pas lagi lewat ada pemandangan bagus banget. Udah kelewat nih. Udah kelewat nih. Wah sayang banget nih kalau kita nggak bikin video di tempat tadi. Muter balik yuk. Muter semua nih. Muter. Oke. Baliklah. Gua udah muter balik. Gua sama Desa udah muter balik. Oh, di depan ada muter balik nih. Hah? Depan ada tempat muter balik enak. Ini gua udah muter balik udah. Ya udah kan gue nyari muter balik yang aman. Oh iya. Ayo Bur. Dikit lagi. Nah ini gua udah dapet tempatnya nih. Tunggu. Di sini tempat gua nih. Lu ngapain Bur? Sini. Di sini bagus tempatnya ya. Ya ini. Naik lagi. Ini. Naik lagi. Di sebelah mananya? Wah ini bagus nih gua duluan yang gua bilang gua cari spotnya. Oke gua sampai berhenti beneran nih. Habis gua mau belum turun standar sebetulnya. Baru kaki gua turun cek. Ada motor bebek di sebelah. Kena itunya terus footstepnya miring sama bodinya tuh agak ada patah sedikit. Datang mukanya langsung ini mukanya. Marah. Bete dia nih. Aduh gimana ya. Akhirnya di speakin lah. Namanya musibah gitu. Tapi dia juga bilang gitu, namanya musibah, tapi mukanya gini, namanya musibah. Orangnya Pisces. Tapi akhirnya diganti rugi lah gitu. Secukupnya dan akhirnya semuanya berakhir dengan baik. Jatuh, siapa jatuh? Desa jatuh. Bisa. Weh, maaf. Sakit gak lu? Mati juga nih. Hah? Nah, gua bantuin. Berapa? Tuh. Tolongin dikit. Dorongin dikit. Tolong, ini dorongin dikit. 2, 3. Panas. 1, dorong. Bro, dorongin dikit, bro. Tuh, 2, 3 dah. Nah. Standar. Di rem please. Nah. Pak. Kayak gimana motornya? Oh, naik. Ketimpa. Kakinya aman gak ya, Lik? Dorongin dikit, Lik. Iya, pas lagi tanyain tenang bisa sih. Kaki lu nimpa jadinya nimpa ke sana.
Ini motor bapak. Ntar dia aja. Guys, ya masa tadi kan gue jatuh. Iya. Jatuh. Lu kenapa jatuh? Jatuh gue. Jatuh dia, standar jatuh. Karena untuk kaki gue naik, kalau enggak kaki gue kena. Cuman kita harus menyapa masyarakat dulu dong. Iya. Oh. Halo semuanya. Terima kasih udah nolongin Desta. Terima Thank you kasih. ya, thank you ya. Cuman Desta lagi mikir caranya ganti motor yang ditabrak. Iya. Ya. Udah gue ganti. Aman. Asuransi. Wah, jalannya bagus banget. Bagus. Nikung-nikungnya gila. Udaranya enak banget lagi. Udaranya enak banget, sejuk banget sampai Oke. kita berada di sini nih. Berakhir di sini kita makan. Oh. Kasihan penyu-penyu tadi ya. Kasihan punya kita belakangan. Oh iya gitu. Tapi kita duluan. Kenapa sih kok lu kayaknya lagi sedih gitu? Malu gua. Oh, jatuh tadi ya. Oh, Itu Bang Mario. nama bahasa motornya ada tolol kalau nggak salah. Iya, kenapa jatuh bego. Ya. Jatuh berhenti karena nanjak gini Nanjak, loh. nanjak. Kira-kira gitu. Gua coba gini berhenti. Lalalalalalala. Nimpa bebek orang. Cuman gua pertanyaan gua, lu kemana? Gue lepas tangan tiap tikungan. Lu naik mobil. Oh iya. Enggak, karena jalannya berkelok-kelok, Mas Iya, Parto lebih tajam-tajam. memilih udahlah, gue di mobil aja. Nih, Dia nyerah sebelum berperang. Ini lu sakit kenapa? Hah? Tadi tuh begitu ini nggak tahu kenapa kenceng banget sini gua. Karena lu naik motor, lu tegang. Iya itu. Sampai kebelikat, Pak. Aduh. Iya, kenapa udah lama banget nggak motoran, Aduh. kenapa? Dari hampir 20 tahunan malah gue pikir-pikir hampir 20 tahunan nggak pernah motoran gua. Dan ini pengalaman gua pertama kali naik motor besar iya. gitu. Mas sebelumnya nggak pernah naik motor besar? Nggak pernah. Dia dikasih dulu sempat dikasih Harley aja dia nggak pernah Nggak pakai. pernah pakai. Loh, kan Mas Parto bukan punya Harley kan? Dulu. Tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Tapi nggak pernah dipakai? Coba pertanyaannya Mas Parto, lu happy nggak? Happy banget. Happy nggak? Enggak, yang bener lah. Iya. Kalau kita sih happy banget. Kita Iya, Mas Parto iya. loh. Ada peristiwa dulu, kemarin ini sebelum ngajak Mas Parto, ini alot banget nih. Karena dia punya rencana berburu bersama teman-temannya. Iya. Akhirnya gue bilang, Mas, berburu bisa kapan aja. Ngumpul sama kita tuh kapan lagi sih, Mas? Gak bisa deh, gue udah janjian, gak enak gua. Ya udah, lu pikirin ya, sore gue telepon lagi. Udah. Terus? Gak ada kabar nih. Tiba-tiba WhatsApp. Es teh manis Des, ya? berangkatnya jam berapa, dari mana? Ada. Jadi. Ada kalimat yang akhirnya gua, oh iya bener, lu kalau nggak bisa diboncengin kok. Nah itu yang jadi pikiran gua, oh iya juga. Mas Parto, Ya. jujur aja. Lo kan meng-cancel jadwal berburu bersama teman-teman. Hah? Lo nyesel nggak? Enggak lah, Ikut kita? enggak. Karena untuk touring dengan motor ini pengalaman baru buat saya yang nggak mungkin bisa saya ulangi lagi. Itu kalau nggak diajak ya. Kalau diajak bisa diulangi lagi. Gini, Jujur aja, Mas, kita seneng banget karena membawa warna baru buat Iya. Dudas gitu. Apalagi ada adek gua kan. Iya, Gua nemenin adek dia, jagain akhirnya gua. gua ngawasin dia lah. Jadi gua perhatiin gua. Tadi kapan gua jadi pengamat dari dia. Oh, Jadi, jadi pemantau ya. iya, pemantau. Ini jadi mereka berdua ini satu bapak lain sabun ya. Kalau waktu gua sabun masih sabun batangan, dia kan sabun cair. Iya, makanya beda. Oke. Mas Parto kenapa lebih senang berburu? Kenapa kita nggak diajak berburu? Oh, Kali-kali iya. kita boleh juga Iya. berburu ya? Jadi dia berburu hama karena celeng itu dianggapnya hama, bener ya? Iya. Parto ya. Nah, kadang-kadang gua tupai ya. Di daerah mana biasanya? Tufai kasihan amat tuh tembak. Hai, itu hama kelapa, Pak. Jadi lu berburu tupai, terus kalau yang kemarin tuh berburu celeng. Rencananya. Babi hutan. Di mana itu, Mas? Hah? Biasanya di mana? Biasanya Sukabumi dan sebagainya lah. Dan Berapa Emang- nginep juga, nginep juga. Nginep biasanya. Dan akhir- Jadi temen gua gini nih, pernah dimarahin sama bininya. Apa? Berangkat mau kemana lo nembak? Iya, nggak apa-apa, gue ntar ceritanya aja. Males gua! Sensitif banget nih orang nih. Gue cuma ngambil pisang doang. Nih gua ambilin! Sama aja. Oh iya, iya. Gimana berburu celeng? Temen gua pamit sama bininya, mau kemana lo berburu babi? Oh ya nggak apa-apa. Pulangnya dimarahin. Kenapa? Nggak bawa babi dia. Jadi, Bawa babu. kacau nih orang nih. Kacau nih orang nih. Tapi jujur gue deg-degan. Gue tanya Mas Parto, Mas udah berapa lama nggak naik motor? Iya. 20 tahun. Wah. Motor gue pula lagi nih bawa. Pertama kali. Yang ngusulin mau bawa motor lu siapa? Tadi gua pengen bawa motor sendiri, motor bebek. Iya, tadinya kan motor gue kan sebenarnya kan nggak terlalu ini banget kan. Ya. Karena Pertama, nggak tinggi juga kan. iya jalan. Gue bilang, lah Mas Parto kagak jalan-jalan. Pertama dia, aduh jalan, aduh dalam hati gue nih, aduh jalan. Penyesuaian koplingnya gua abisin, ternyata gua pelan-pelan kagak jalan-jalan. Oh ternyata harus setengah doang. Koplingnya jauh. Ada perbincangan Jauh. di apa namanya sana kita. Nah. Gading bilang,
Ini kalau kecepatannya gini, mendingan naik sepeda aja, Mas. Iya. Bedanya sepeda somai lagi. Iya. Asli gua kayak nonton lawak di belakang motornya dia. Mana punya lesen kagak bisa cuman, matiin. gua bangga loh, pas puteran gua duluan. Bener. Hebatnya dia. Pas muter dia, Mas Parto bisa nggak tuh? Oh, udah gua. Kenapa bisa berburu? Dari waktu gua masih bujangan, gua suka nembak. Nembaknya tikus. Enggak, lo nembaknya atap. Nah, waktu itu nembak pelapon kenapa itu? Atap kayak Hollywood. Nembak atap katanya. Ya, itu jarang-jarang gua nembak atap. Biasanya kan gua nembak hewan. Udah gitu kan di atas lagi ada orang kan? Iya. Kagak. Jadi kalau gua hunting itu ya hama-hama aja gitulah. Oh, Seru kan sama kita nggak nyesel kan? Enggak, Pak. Kalau jalan lagi mau dong. karena Mas Parto kita servis sampai kita kasih makanan enak. Dan sekali lagi, Mas Parto ini sukarela nggak dibayar. Ini luar biasa banget. Ini buat gua hati yang mulia banget ya. Karena kita kasih makan enak, hotel yang bagus, ya kan? Iya. Happy ya? Happy kan? Serius, gue happy banget. Happy banget kalau udah masuk tadi. Udah masuk gue lihat. Udah transfer. Payah ini. Gue penasaran, waktu itu kan tahun berapa tuh ya yang apa? Ngelaba. Ayo kita, tadinya namanya bukan ngelaba sebenarnya. Tadinya namanya apa ya? Ngebegal. Itu tahun berapa, Mas Marco? Dibentuk 94. 94. Nah, kalian punya hobi yang sama Itu kan lama kan ya? Pasti nongkrongnya sering bareng-bareng. Malah jarang nongkrong gitu. Jarang nongkrong. Lebih ke Ada hobi yang sama nggak tuh bertiga? Nggak ada. Nggak ada? Lah? Terus jadi? Ya nongkrong kalau waktu itu kita selain punya. kerjaan ngapain lagi? Bertiga? Nggak ada, Pak. Kerja doang? Iya. Wah, nggak, kalau Agri hobinya apa? Ceramah. Oh, Mas Eko. Hah? Dewan. Mas Eko? Mas Parto. Ya gua mah yang doain Akri sama Eko. Asik. Tapi lu, Mas Eko, kalau dulu pergaulannya kayak kita kan motoran. Ah. Kalau Mas Parto sama Patriot biasanya sering pergi hangout kemana? Nggak pernah, Pak. Sama sekali. Nggak pernah. Kecuali ada misalkan mau syuting, kita ketemuan di ini ya udah di Oh, situ. jadi akrabnya bukan maksudnya berkumpulnya memang di tempat syuting aja. Pas masing-masing punya dunia sendiri gitu ya. Pertama kali ketemu gimana? Pertama kali di Radio SK. Oh. Suara Kejayaan lu belum ada. Radio Suara Kejayaan, Radio SK. Tapi Mas Parto itu legend loh, udah berapa puluh tahun kita belum jadi artis, lu udah jadi artis lu. Iya. Gua kecil nonton dia terus asli. Yang masih jawab apa? Daripada yang mana? Sekarang udah apa gitu. Enggak, dulu itu gua tahu Mas Parto tuh ini radio dulu, Mas Parto, Mas Eko, Mas Agri itu radio dulu. Mas Parto itu bisa karakter yang jadi apa aja tuh dia nih. Benar. Iya kan? Eko. Nah, kalau Eko kan pemancing kan? Enggak, gua daripada gua dibantai sama dia. Coba karakter kan mancingnya gampang. Nah, gua yang mikir. Tapi Mas Eko tuh lebih pemancing, kalau Mas Parto ini kan gongnya, punchline-nya kan. Iya. Kalau Eko jadi Mbah juga, jadi Eko, jadi Isabella, banyak karakter yang dimainkan. Kalau di audio kan gampang memerankan itu. Eko daripada yang mana itu nggak pernah dipakai lagi Mas Parto? Nggak pernah. Karena yang ngomong gitu udah nggak ada, Pak. Lu Kan ada. Oh, yang nyiptain pertama. Saya dalam hal ini daripada gitu kan. Oh. Mas Parto, lu kalau di rumah biasa ngapain? Gua tuh tipenya orang yang tidak suka begitu syuting jalan kemana nggak. Terus pokok pulang syuting pulang syuting Suka di pulang. rumah berarti ya? Apa di rumah tuh Pak? Nonton Netflix kan atau nonton apa? Ya itu TV, Pak. Oh, iya? Banyak nonton gitu. Terus kalau nggak karaokean sendirian di rumah. Kalau nggak ngelap-ngelapin senapan. Kalau nggak ya. Kemarin tuh kan, masih punya senapan? Nah, saya kan senapan Angin ya? Angin. Ada 70 pucuk. Jadi ada peristiwa juga waktu itu kan rumah Mas Parto kebanjiran gede banget tuh. Ada 6 mobil kerendam semua. Pada akhirnya kemarin kan sempat rusak semua tuh. Oh sedih. Karena mobilnya ini. Karena mobilnya kerendam. Gue inget banget waktu kecil gue mau beli ginian kagak mampu. Enggak ini ngomongin mobil tadi. Es krim, ini gua es krim. Malah bunyi es krim dia nangis. Ini bunyi es krim. Jadi udah gitu lucunya. Prapto. Jadi setelah kejadian itu sempat ada banjir lagi tuh di depan menggenang. Akhirnya dia punya antisipasi gimana? Jadi pengalaman 2020, gue kebanjiran sampai di ruang tamu itu sebetis. 6 mobil hancur lah. 6 mobil hilang lah, udah. Terus kemarin 2025 hujan gede. Nah biasanya kan cover mobil apa ya? Ya, Ada dua tutup mobil kan dari atas tuh. Dari atas, gue dari bawah. Dari bawah, jadi mobil langsung gue ikat. Cuman begitu gedok, gue mikir, lah ini kan plastiknya keinjak ban mobil ya, kena
pasir pasti bolong. Ah bodo amat, penting gue usaha gitu. Alhamdulillah cuman sampai teras doang. Gitu. Aman lah ya. Kita selalu mendoakan Mas Parto karena ini adalah aset bangsa menurut gua. Selalu jangan makan makanan gua, udah makan lu sendiri aja. Enggak, ini daun. Jadi dia tuh orang yang maksudnya banyak memberikan, dia nih termasuk yang waktu di OVJ ngerangkul dan memang merangkul orang-orang apa kayak junior gitu. Nggak pernah ada perbedaan kalau sama dia. Kalau gue dulu pertama kali sama Mas Parto itu, sebelumnya kan jadi bintang tamu, pernah ngelabas sekali dulu zaman dulu lah. Terus pernah satu acara namanya OKB. Ya, orang kaya baru. OKB itu bareng sama OVJ. Dia jangan anak gua. Jadi juri gua sama Tia Aristia itu. Ceritanya mama papa gua Mas Parto sama Ola Ramlan. Punya anak gue sama Tia Aristia. Pembantu rumah tangannya almarhum Olga. Nah, Olga itu sama Mas Parto. Olga ponakan, Sule pembantu. Oh iya, Sule jadi pembantu rumah tangannya, Olga jadi ponakan. Nah, tapi di situ 3 orang, Mas Parto, almarhum Olga sama Sule, dua program tuh. OVJ sama OKB. Oh iya. Akhirnya itu bertiga berantem jadwal kan. Akhirnya ya dipisah. Tapi lu waktu dulu sama Mas Parto gimana? Dibantu banget kan? Kalau Mas Parto mah santai-santai aja dia orangnya. Enggak, Mas Parto, Mas Eko, sama Pak Jojon, Mas Akri, sama almarhum Jojon. Oh, waktu itu main sama almarhum Jojon jadi kakek. Kakeknya. Kalau gua kan dulu masih nggak ngerti apa-apa. Ya ikutin mereka aja. Sekarang lu ngerti apa-apa emang? Ya nggak ngerti juga. Yang lucunya, Mas Parto sempat katanya cinlok sama Ola Ramlan waktu itu. Mas Partonya suka, Ola Ramlannya nggak mau, begitu katanya ya. Lu jangan bikin orang jadi sebenarnya sama-sama suka. Tapi gue suka sama dia suka ngeles gitu. Ngeles bimbingan belajar. Kagak lah lu. Gak usah kenceng-kenceng. Oh iya. Kagak deh. Nah gitu dong. Mas Parto, ini kan Mas Parto kesannya kan kita ajak pasrah aja deh kemananya. Nah kalau misalnya kita mau ajak sekali lagi, ada nggak daerah impian Mas Parto? Kayaknya seru nih gitu. Pak, saya itu tempat-tempat seperti destinasi gitu nggak pernah tahu Pak. Emang jarang liburan? Jarang? Waktu itu lagi maaf ya Pak. Kala itu? Biasanya yang ngatur bini gua jadwalnya. Bebas lah, gua ngikut aja dah. Gua nggak punya tujuan. Dalam hidup ini, satu kelemahan gua nggak punya planning. Hah? Oh iya? Nggak punya planning. Masa lo jalanin hidup? Ngalir aja gitu? Enggak, Mas Parto sekarang usia 64 tahun. Masih suntuk masih kuat. Kedepannya mau ngapain lagi? Gua mau buka warung aja Pia, kayak Mbak Nunung. Waktu itu Mbak Nunung kan buka restoran. Ya, waktu itu gua rencana sama Akri, gua udah tahu lokasi buat buka toko emas daerah Glodok. Kita nyari satu orang lagi, nggak dapet sampai sekarang. Gua lokasinya udah tahu nih. Ini lokasi buat toko emas bagus nih. Gua sama Akri udah sepakat nyari satu orang lagi yang bagian bukanya. Kita mah nunggu di mobil, nggak sampai sekarang nggak dapat gitu. Yang namanya kau tusuk garpu ya orangnya. Tapi ini jujur ya Mas, nih dari lo nyaman nggak sama kita? Nyaman Pak. Kitanya nggak nyaman. Bisa dibungkus nggak ini? Emang ini nih juga. Mas Parto, makasih banyak ya. Udah. Tapi kan pulangnya bareng sama kita lagi naik. Oh iya. Kita naik ini lagi. Ini warna baru banget buat Dudulas beneran Mas. Ayolah kita ngobrol dulu. Lu udah pada makan, gua belum nih. Makan. Iya makan. Pinter lu. Ntar lu gitu lo, selesai gua tinggal pulang. Ngomong-ngomong ayamnya mana? Ini gua ambil. Lu jahat banget ngambil ayam orang lu. Oh iya juga gua. Saya pakai pisang aja. Nggak enak dong. Satu lagi. Ayo tuh. Gua sama sambal aja nggak apa-apa. Nasi doang. Gua sama sambal udah. Terima kasih Mas Parto ya. Iya. Saya yang terima kasih loh udah diajak pengalaman baru buat saya. Kita akan jalan lagi ke. Pokoknya nanti next trip gua yang pikirin. Oke lah nanya. Ya, karena kayaknya semuanya udah pernah ke daerah ada surprise. Gading belum nih. Kemana ya? Mana ya?